Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman juga pastinya. Selamat datang di Ngopi Sore, ngobrolin pengetahuan dan inspirasi seputar sosial putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita topiknya agak agak khusus nih karena belakangan ini sering dengar istilah-istilah ini. Ada soal IAD ya. Jadi kita akan membahas bagaimana integrasi perhutanan sosial terhadap perencanaan pembangunan daerah yang masuk ke dalam proyek SSF pastinya. Nah, pendekatan ini disebut dengan Integrated Areal Development atau IAD, di mana menjadi bagian dari strategi juga keberlanjutan exit proyeknya SSF ya, agar dampak positif tetap berjalan dan juga walaupun proyeknya berakhir. Nah, sudah hadir 3 narasumber di sini. Ada Bapak Dadang Erawan, STME, Pak, Sekretaris Bapeda dari Kabupaten Bima. Selamat datang, Pak. Ada Ibu Lisa Anggraini, STMSI, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten 50 Kota. Dan ada Ibu Seli Nidia Francisca Eskom, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Lampung Selatan. Selamat datang di podcast Ngopi Sore, Ibu. Kopinya belum setelah ini ya, Bu ya? Oke. Kita mau ngobrolin soal IAD nih. Karena kita dihadirkan 3 narasumber dari 3 daerah yang berbeda-beda. Dari Bima, 50 Kota, dan juga Lampung Selatan. Yang pertama mungkin saya mau tanya mengenai fokus utama IAD di wilayah masing-masing nih. Dari Bima, dari Lampung Selatan, dan juga dari 50 Kota. Boleh dari Ibu Seli dulu deh sekarang. Apa fokus utamanya, Bu, dan mengapa mengambil fokus tersebut? Master Plan IAD Kabupaten Lampung Selatan itu mengambil tema di Radin Intan. Itu pengembangan area terpadu landscape Raja Basa yang terintegrasi, terinterkoneksi dan berkelanjutan. Fokus utama ada 4 klaster yang ada dalam di pengembangan wilayah terpadu ini, yaitu yang pertama ekowisata, yang kedua silvopastura, yang ketiga agroforestry, yang keempat pengembangan hasil hutan bukan kayu. Mengapa memilih 4 fokus tersebut? Yang pertama berkaitan dengan potensi unggulan daerah Lampung Selatan sendiri, Mas. Jadi kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten Lampung Selatan itu berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di samping itu, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki potensi wisata. Di Lampung Selatan ada 92 destinasi wisata yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk di wilayah perhutanan sosial. Lalu di Lampung Selatan ada 8 desa wisata yang 5 diantaranya itu merupakan lokasi perhutanan sosial. Seperti itu, Mas. Oke, wah menarik banget. Baru dari Lampung Selatan itu ya, Bu. Tadi kalau ngobrol sama Pak Mas siapa tadi? Pak Mas Dira dari Lampung Selatan juga itu udah cerita mengenai agroforestry-nya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Lisa, Bu. Pertanyaan yang sama. Silakan. Kalau Kabupaten 50 Kota itu IAD-nya dikasih nama IAD Hatta. Hatta. Jadi kenapa dinamakan IAD Hatta? Hatta itu ada kepanjangannya Harau, Taram, Terintegrasi, dan Adaptif. Kenapa juga mengambil nama Hatta? Bung Hatta itu kan kampungnya di Sumatera Barat. Oke. Jadi biar ingat gitu, dan juga Taram dan Harau itu adalah core-nya wisata Kabupaten 50 Kota. Sehingga biar kita ingat gitu, jadi Master Plan Integrated Area Development-nya kita kasih nama dengan IAD Hatta. Core-nya itu kita ambil adalah pariwisata, karena memang Kabupaten 50 Kota memang sebagai salah satu destinasi wisata Provinsi Sumatera Barat, dan juga merupakan udah terkenal ya di nasional, seperti Lembah Haraunya, kemudian Kepala Banda Taramnya, kemudian di Gunung Mas itu ada monumen PDRI ya. Nah, dan di situ juga ada banyak objek wisata. Namun kita mengambil konsep ekowisata itu tidak hanya terkait dengan wisata alam, tapi juga mendukung terkait dengan kelestarian lingkungan dengan menjaga budaya dan sejarahnya. Jadi ekowisata yang ada di Kabupaten 50 Kota untuk IAD-nya itu juga terkait dengan bagaimana kita mengelola kawasan, kemudian memberi kesempatan juga kepada ekonomi kreatif ikut mendukung ekonomi terutama untuk pariwisata Kabupaten 50 Kota. Mungkin gitu, Mas. Iya, terima kasih Bu Lisa. Oke, sudah makin paham saya mengenai IAD nih di masing-masing daerah. Nah, terakhir nih Pak, saya mau dengar dari Pak Dadang Erawan nih Pak. Sejak tahun 2015 itu ada peralihan dari hutan produksi hutan
ya, dari pohon produksi Ya. ke tanaman pangan. Ya. Artinya kan ada, kalau tanaman pangan kan itu kan musiman gitu. Ya. Jadi tidak bisa menyimpan air. Sedangkan kalau hutan kan bisa menyimpan air. Itu mungkin salah satunya. Jadi itu untuk Oke. menjawab bencana itu ya, itu Ya. diarahkan ke sana. Punten Pak Dadang, mic-nya kurang dekat sedikit. Yang kedua aja. mungkin Oke, terima itu kasih. kenapa hari ke situ sama mungkin tadi di Lampung ya. Jadi memang mata pencaharian dan PDRB penyumbang tertinggi yaitu 44% adalah sektor pertanian, Pak. Oke. Jadi kita dorong di situ dengan adanya ID ini kita bisa memplot gitu. Apa yang menjadi kemauan masa seperti apa. Karena sekarang itu kan dulu itu Kabupaten Bima itu terkenal dengan kemirinya, Pak. Kemiri. Jadi hutan itu benar-benar lestari kemiri. Ya. Tapi karena mungkin dulu kurang berminat tentang pemasarannya, sehingga dia beralih ke jagung, Pak. Ya. Nah, itu gara-gara jagung kemarin banyak hutan yang keambil. Akhirnya jadi bencana banjir. Kan sekarang berbicara ketahanan pangan, dengan program pemerintah kan ada ketahanan pangan. Ya. Kalau hutannya sudah gundul, tidak mungkin lah ya, ketahanan pangan karena tidak akan lestari airnya. Jadi mungkin itu salah satunya kenapa kami mengambil tema mitigasi bencana dan pengembangan hutan sosial. Saya kira itu. Makasih Pak Dadang. Oh tadi ada kalau tidak salah dengar saya ada pariwisata, ada agroforestry-nya atau hasil hutan bukan kayunya, dan ada mitigasi bencana juga ya. Jadi masing-masing daerah memang punya fokus tersendiri melihat situasi ya, dan juga potensinya pastinya. Nah, untuk mengimplementasikan IAD atau perencanaan itu kan pasti melibatkan para pihak nih. Boleh kira-kira ada yang bisa sharing mungkin ke kita gitu, gimana sih keterlibatan para pihak gitu? Boleh dari Bu Lisa? Terima kasih. Keterlibatan para pihak di sini kita merangkumnya dalam kelompok kerja ya, perhutanan sosial, di mana di kelompok kerja itu kita tidak hanya melibatkan perangkat daerah atau dinas terkait, tapi juga stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi, kemudian perbankan, kemudian beberapa stakeholder usaha dan lainnya, sehingga pada saat kita mengimplementasikan IAD nanti diharapkan itu semua pihak yang terkait itu juga turut mendukung. Dan dalam hal ini kita juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, karena memang untuk kewenangan kehutanan ini kan kewenangannya provinsi. Kita di daerah sebagai objeknya ya, maksudnya masyarakatnya yang mengelola, sehingga kita juga menggalang kerjasama yang kuat sehingga untuk pengelolaan perhutanan sosial itu tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tapi juga kami dari daerah berkomitmen untuk mendukung kegiatan ini. Oke, untuk Bu Seli dan Pak Dadang, mungkin ada pihak yang belum disebutkan dari Bu Lisa untuk mengimplementasikan IAD di masing-masing daerah? Atau sebetulnya sudah mencakup semuanya dari mulai akademisi dan menambahkan sedikit ya, dari Lisa. Pada dasarnya sebenarnya kalau terkait dukungan para pihak, keterlibatan para pihak itu mungkin hampir sama di semua kabupaten kota, karena kuncinya adalah kolaborasi pentahelix tadi, ada akademisi, pemerintah, usaha dan komunitas masyarakat dan juga media. Itu juga berlaku di Lampung Selatan, dan baru-baru ini dari pemerintah provinsi juga mengeluarkan surat dari gubernur terkait penyusunan master plan IAD bagi kabupaten yang belum menyusun, dan bagi yang sudah menyusun seperti di Lampung Selatan itu agar segera mengimplementasikan dan mensinergikan dengan program pembangunan di daerah. Iya. Oke, tadi sudah ada himbauan untuk mengimplementasikan ya. Berarti saya mau nanya ke Pak Dadang nih. Rencana aksi apa Pak yang mungkin sudah berjalan dan apa yang mungkin belum berjalan? Kalau yang sudah berjalan ya otomatis mungkin master plan-nya dulu ya. Master plan-nya dulu. Dia sudah ditetapkan, Pak, sejak tanggal 22 November 2024. Sekarang tinggal implementasinya. Implementasinya yang pertama mungkin kemarin dari dukungan APBD kami mengangkat rehabilitasi semuanya, kan, karena ada beberapa hal yang memang kewenangan itu ya, bukan itu kewenangan provinsi, tapi kita juga tidak terlokasi. Yang kedua mungkin kita kemarin pada waktu setelah ya itu ada penguatan kapasitas untuk
SDM-nya yaitu larinya ke ekonomi kreatif. Kira seperti itu. Mungkin mengarahkan itu tanaman apa yang cocok di sana. Kemarin dengan Pokja kami Mungkin dengan akademisi juga ya Pak, cocok ya, untuk riset ya. Kan mungkin kita anggaran itu kita bisa sharing dengan CSR. Ya. Dan CSR. Jadi kita kalau kemarin apa yang cocok ternyata kembali kita ke kemiri tadi Pak. Karena sekarang kemiri itu ternyata kembali kebetulan dari Lombok Tengah itu mereka ekspor kemiri Pak. Di mana kemarin Arab itu tidak mencukupi Pak. Dan ternyata setelah diteliti kemirinya dari Bima. Oh, mungkin nanti larinya akan tapi labelnya dari Lombok Tengah. Sering terjadi Pak, sering terjadi di kopi juga begitu biasanya. Kopinya asalnya dari mana, tapi labelnya dari mana. Labelnya di Lombok Tengah gitu juga. Kita dukung juga, yang penting masyarakat kita bisa hidup yang sejahtera ya. Siap. Kalau dari Bu Lisa? Di dalam IAD kita ada 5 rencana aksi. Jadi yang pertama itu terkait dengan kebijakan. Kebijakan ini tentu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah itu perlu kita harmonisasi ya istilahnya, atau kita sinkronisasikan sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih atau berbenturan. Dan contohnya tadi bahwa dihimbau bahwa kegiatan perhutanan sosial ini untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini karena pemerintah daerah kita semua pada baru, tentu juga sedang menyusun rancangan RPJMD dan itu kita sudah memasukkannya ke dalam RPJMD untuk dijadikan juga sebagai salah satu kegiatan atau program yang ada di dalam RPJMD kita. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur, tentu saja peningkatan untuk seluruh sarana prasarana untuk ekowisata tentunya. Kemudian terkait dengan penguatan dan kapasitas SDM tadi. Selanjutnya terkait dengan kerjasama dengan multi pihak. Dan yang keempat untuk promosi dan inovasi. Nah, alhamdulillah kemarin Ibu Titi selaku Ketua Komisi 4 DPR RI dan Bapak Menteri Kehutanan hadir di 50 kota dan itu sebagai salah satu bentuk dukungan ya para pihak kepada kegiatan perhutanan dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di Kabupaten 50 kota itu juga mendorong agar para pihak juga menyorot ya. Kabupaten lebih melihat sehingga walaupun nanti IAD maksudnya proyek SSF ini berakhir tentu pintu-pintu lainnya akan terbuka. Terima kasih Bu Lisa. Bu Shelly boleh sharing sedikit mengenai rencana aksi? Peningkatan kapasitas, mulai pelatihan, analisa pasar dan strategi pemasaran, juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Gitu. Namun ini mungkin kami memang masih butuh kerjasama lebih lanjut dengan perguruan tinggi, terutama di klaster pengembangan HHBK. Itu mungkin kita perlu ada penelitian terkait komoditas apa yang unggul untuk dikembangkan di Lampung Selatan seperti itu. Dan kalau terkait pemasaran, kebetulan beberapa waktu yang lalu difasilitasi SSF juga terbentuk KUPS Enterprise, 7 KUPS Enterprise di Lampung Selatan dan telah dilakukan link and match yang difasilitasi SSF telah menghasilkan puluhan kemitraan dari sekitar 20 perusahaan yang siap untuk melakukan kemitraan dengan KUPS Enterprise Lampung Selatan seperti itu. Oke, jadi memang secara dokumen harusnya kurang lebih poin-poinnya hampir sama di masing-masing provinsi ya, masing-masing lokasi. Nah, ini mungkin pastinya dalam implementasi tadi ada yang sudah berjalan atau belum, ada tantangan-tantangan dan sebagainya. Tapi saya mau langsung ke pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita terbatas. Ini pertanyaan yang menarik bahwa pasca berakhirnya proyek dari SSF ini, kira-kira apa sih, satu aja kalau boleh, jangan banyak-banyak ya, rencana ke depan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan rencana aksi tadi yang telah ditetapkan dalam master plan. Saya dari Bu Shelly dulu deh. Harus satu, Mas. Boleh 3 tapi cepat deh. Ya. Yang pasti tantangan terbesar adalah keberlanjutan. Ya, Mas. Oke, keberlanjutan. Keberlanjutan. Dan ini sangat dibutuhkan dukungan para pihak dan yang pasti adalah komitmen dari pimpinan menurut saya. Dan sepertinya kami Lampung Selatan optimis karena Bapak Bupati kami, Bapak Radityo Edi Pratama itu selalu berkata bahwa
beliau akan mendukung program kegiatan yang ada 2 unsur di dalamnya. Yang pertama berdampak pada masyarakat, yang kedua berkelanjutan. Jadi semoga dengan berakhirnya proyek SSF ini tidak berhenti sampai di sini, Mas. Seperti itu. Oke, keberlanjutannya harapannya bisa terus ini ya. Bu Lisa? Oke, yang pertama udah disebutin Bu Sally, hampir sama keberlanjutan, karena kami yakin hampir sama kepala daerah itu dengan kemarin bertemu dengan tamu-tamu dari pusat berkomitmen bersama untuk melanjutkan ini, dan mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik di dalam RPJMD kita. Kemudian yang terakhir mungkin bagaimana kita menyalurkan atau memasarkan produk-produk dari Akses KUPS pasar, kita, ya? karena kita perlu akses pasar, off-taker yang akan mengambil ya produk-produk kita, sehingga mereka tidak hanya menghasilkan tapi juga ada yang akan menyalurkan nantinya. Ya. Nyambung ke keberlanjutannya juga sebetulnya ya. Kan akses pasar pasti menanyakan bagaimana produksinya dan sebagainya. Oke. Pak Dadang, terakhir Pak. Ya, mungkin semua kegiatan itu bermuara kepada kesehatan masyarakat, Mas ya. Kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin tadi betul kita harus berkelanjutan. Jadi mungkin nanti ETPS itu tidak hanya kita nanam, tapi hilirnya tidak diurus. Jadi mungkin kita mengurus dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi dari hulu sampai hilir hutan pun lestari kan gitu. Siap. Kata orang BPBD itu, jagalah hutan, hutan jaga kita. Oh, jaga lautan, hutan jaga kita. Siap. Oke. Itu tadi mungkin Bapak Ibu, Bu Sally, Bu Lisa, dan Pak Dadang. Waktu kita nggak banyak, jadi terima kasih banyak atas kehadirannya siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol mengenai Integrated Area Development. Kita udah dengar tadi dari Bima, Lampung Selatan, dan juga 50 kota. Sampai ketemu di podcast Ngopi Sore lagi. Bersama saya Dito. Assalamualaikum.